Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Hari ini, Rabu 31 Maret tahun 2021, kita bersyukur karena bisa bertemu kembali melalui renungan harian yang telah ditetapkan dalam Almanaknas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-32. Dan untuk mengawali renungan ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih kami masih ada sampai hari ini dan boleh merasakan berkat kasih-Mu. Ketika saat ini kami merindukan suara-Mu menyapa kami melalui firman kudus-Mu, hendaknya Engkau berkenan untuk itu. Mampukan kami untuk mendengarnya dengan baik, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang setiawan. Teguhkanlah iman kami di tengah berbagai situasi dan keadaan, dan biarlah kami tetap percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perikop nas kita hari ini berkata, Yesus memperingatkan Yudas. Saya akan membacakan dari ayat 21 dan ayat 26 nas kita hari ini yang berbunyi demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Amin. Tema untuk kita hari ini adalah setia lebih baik daripada berkhianat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang mengakui bahwa dunia kedokteran sekarang ini semakin maju. Dengan CT scan misalnya, setiap bagian tubuh kita dapat dipindai dan dicermati dalam figur irisan-irisan detail yang akan menolong tenaga medis untuk menganalisa jika ada sesuatu yang bermasalah. Namun sampai saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, belum ada perangkat yang dapat memindai dan menganalisa apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Yudas Iskariot menyimpan sesuatu di dalam pikiran dan hatinya terhadap Yesus. Namun hal itu Yesus mengetahuinya, yaitu sesuatu yang jahat dan keji, yang sangat bertentangan dengan pelajaran yang sudah diterimanya dari Yesus. Rekan-rekan atau teman-teman sepelayanannya tidak ada yang mengetahui hal itu, sebab Yudas dengan lihai menyembunyikannya dari mereka. Tetapi bagi Yesus, Yudas Iskariot tidak mungkin bisa menyembunyikannya. Para murid bertanya-tanya, siapa yang akan melakukan hal sekeji itu?
Maka seorang murid yang dikasihi Yesus bertanya kepadanya. Yesus menjawab dengan simbol bahwa yang akan mengkhianatinya adalah orang yang dicintainya. Yesus menunjukkan hal tersebut dengan memberikan roti kepada Yudas Iskariot sesudah mencelupkan ke dalam mangkok yang mungkin berisi anggur. Sesudah peristiwa itu dikatakan bahwa setan memasuki Yudas Iskariot. Tindakan Yesus bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, tindakan Yesus sungguh mencurahkan kasih-Nya kepada Yudas Iskariot dan berusaha menarik Yudas kepadanya. Namun di sisi lain, tindakan itu merupakan suatu kesempatan bagi Yudas untuk memutuskan apa yang harus dipilihnya. Bila ia tidak memilih Yesus, tindakan cinta menjadi permulaan penghakiman dan penghukuman baginya. Namun sangat disayangkan sekali, setanlah yang akhirnya dituruti oleh Yudas. Bapak Ibu Saudara, Yudas Iskariot yang dicintai Yesus, ia memang menerima roti itu, tetapi ia menepis cinta Tuhan kepadanya. Perintah Yesus agar Yudas segera melakukan apa yang akan dia kerjakan memperlihatkan bahwa semakin kejahatan menggalang kekuatan melawan Yesus, semakin penggenapan terang rencana Allah di salib mendekati kenyataan. Yudas segera menuju kehidupan gelap tanpa cinta, dan ia semakin jauh dari sang sumber terang dan hidup. Yesus sangat sedih karena seorang muridnya, walaupun telah lama bersama-sama dengan dia, tetapi tetap memilih jalannya sendiri. Walaupun ia telah menerima banyak kesempatan untuk mengenal dan mempercayai Yesus, namun Yudas tidak menggunakannya. Sekali lagi, ia lebih memilih jalannya sendiri. Yudas Iskariot tidak lagi taat kepada kehendak Tuhan. Ia tidak lagi menjadi murid Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai murid Kristus, kita tidak diminta untuk pasrah menerima keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Panggilan kita adalah bersikap taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa ketika setan bekerja dan mengatur siasat, Allah turut bekerja melalui kuasa Roh-Nya dan juga melalui ketaatan kita untuk menolong kita. Penderitaan, kesusahan, beban pelayanan, dan juga sukacita atau penghiburan, semuanya kita tanggung bukan karena kita pasrah begitu saja kepada undian nasib yang tak terduga, melainkan karena kita memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Marilah kita mewaspadai diri kita sendiri, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya dekat dengan Tuhan sebatas rohani semu atau rohani emosional. Kita harus memberi komitmen penuh untuk percaya kepada Yesus, sekaligus setia mengikutinya tanpa pamrih. Kisah
Yudas Iskariot di dalam nas kita hari ini menjadi peringatan penting bagi kita semua, supaya kita tidak membiarkan dosa dan iblis menguasai kita. Kita tidak berpaling dari Tuhan dan mengkhianatinya, sebab semua itu membuat kita menolak Tuhan dan segala kebenarannya. Semoga Tuhan yang Maha Tahu, Dia mengetahui setiap hati kita, bahwa kita semua mengasihinya dan akan setia sampai akhir hanya kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh tema renungan kita saat ini, setia lebih baik daripada berkhianat. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.